Pemirsa, putusan MK yang mengabulkan syarat sedang atau pernah menjadi kepala daerah bisa ikut Pilpres harus diakui mempengaruhi dinamika politik terutama dalam hal penentuan bakal calon wakil presiden. Lantas sejauh mana poros Ganjar menghitung bakal cawapres mereka yang berpeluang besar akan menghadapi pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies Muhaimin? Telah bersama kami Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Romi, selamat malam Mas Burhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ke Mas Romi terlebih dahulu. Mas Romi, ini pasca putusan MK banyak kemudian pertanyaan yang muncul di publik, di benak publik, termasuk apakah putusan MK mempengaruhi pertimbangan koalisi dalam memilih pendamping Ganjar Pranowo sebagai bacawa pres, Mas Romi? Tidak, karena memang memutuskan bakal calon wakil presiden ini pembahasan yang panjang. Dan ini pembahasan yang strategis untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk kepentingan partai demi partai. Ketika saya pernah menyampaikan di Metro TV juga beberapa hari yang lalu bahwa nama yang ada hari ini tinggal 3, bahkan terakhir sudah tinggal 2, Pak Sandi dan Pak Mahfud. Ini adalah satu indikasi bahwa tanpa atau dengan adanya keputusan MK, kita tetap berpegang kepada nama-nama itu. Insya Allah namanya tidak akan jauh dari nama-nama yang sudah beredar dan insya Allah akan segera diumumkan dalam 1-2 hari ini dan kemudian didaftarkan. Yang kedua, bahwa putusan MK ini juga masih mengandung persoalan, baik secara prosedur dalam pengambilan keputusan sebagaimana disoal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri, Profesor Saldi Isra dan Pak Arief Hidayat, maupun secara konten, karena ketika kita menggunakan istilahnya Profesor Yusril, penyelundupan hukum dari pertimbangan hukum menjadi amar putusan itu mengandung cacat hukum serius. Karena 4 Mas menolak, Romi, tapi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi penasaran. Tapi konkaringnya kok dianggap sebagai memberikan dukungan terhadap amar putusan itu bagaimana? Jadi ini masih mengandung persoalan hukum itu di situ. Jadi tapi kemudian di luar dari putusan MK itu sendiri, Mas Romi, maka menjadi ya gimana? Ya, di luar putusan MK sendiri yang menjadi penasaran apakah kemudian ada perubahan dalam nama pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ataukah kemudian betul nama yang kemudian santer disebut Mahfud MD yang akan dipilih menjadi pendamping Ganjar? Ya, tadi saya sudah sebutkan 2 nama terakhir adalah Pak Sandi Uno dan Pak Mahfud MD. Kita tahu persis Pak Mahfud MD adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang beredar cukup lama di panggung Republik ini sejak menjadi Menteri Pertahanan. Bahkan Pak Mahfud MD ini tahun 99 menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Gus Dur, itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini dikonfirmasi langsung, bahkan diingatkan langsung dalam unggahan media sosial saya sebutkan itu dari Pak Mahfud, bahwa yang membuat tanda tangan Pak Mahfud menjadi Menteri Pertahanan itu rekomendasi dari Pak Hamzah Has, Ketua Umum pendahulu saya. Dan itu jelas menunjukkan bahwa Pak Mahfud tidak jauh dari keluarga besar NU yang merupakan partai turunan P3 yang jadi P3 merupakan partai turunan NU yang di situ kita merupakan keluarga besarnya. Nah, tapi apapun keputusan tentang Pak Mahfud MD atau Pak Sandi Uno ada pada pertemuan para ketua-ketua umum yang berlangsung dalam 1-2 hari ini. Dan insya Allah akan diumumkan barangkali ya sebelum pendaftaran dibuka begitu. Oke, 1-2 hari akan ada pertemuan dari para ketua umum parpol koalisi, tapi apakah perlu juga ada restu dari seorang Joko Widodo? Pak Jokowi kita ketahui beliau ada di luar negeri sedang melaksanakan tugas negara dan beliau baru akan kembali tanggal 24 kalau tidak salah. Karenanya ketika hari ini para ketua umum mengambil keputusan dan kemudian juga didaftarkan mungkin pada tanggal 19 Oktober besok, itu menunjukkan bahwa konsultasi dengan Presiden Jokowi kalaupun terjadi sudah dilakukan sebelumnya. Artinya sebelum beliau berangkat. Oke. Baik, Mas Burhan, catatan Anda mengenai sikap dari koalisi sendiri yang tadi dikatakan oleh Mas Romi tidak ada berpengaruh apapun putusan MK karena kemudian nama-nama sudah mengerucut. Ya, memang menurut saya masuk akal ya kalau keputusan MK yang dikatakan punya kontribusi konstitusional jika Gibran maju sebagai cawapres itu tidak mempengaruhi utak-atik penentuan cawapres koalisi pendukung Ganjar. Karena pertama
Mas Gibran sendiri bukan prioritas sebagai cawapres Mas Ganjar, karena jeruk makan jeruk ya, berasal dari partai yang sama, berasal dari daerah yang sama yaitu Jawa Tengah, dan kurang lebih keduanya juga relatif muda sehingga tidak memberi semacam keunggulan komparatif untuk menarik pemilih terutama dari generasi X dan generasi boomers. Jadi terlalu banyak kesamaan. Makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu yakin kalau misalnya Gibran tidak diambil oleh Prabowo, kemudian Ganjar akan mengambil Gibran duluan. Karena secara elektoral itu terlalu banyak kesamaan, irisan, yang itu membuat tidak memiliki nilai tambah buat Mas Ganjar, terutama dalam mengejar ketertinggalan dengan Pak Prabowo. Nah sekarang tinggal dua kan, meskipun saya sendiri harus membuka semacam benefit of the doubt, ya bisa saja muncul nama di luar Pak Mahfud atau Mas Sandi, tetapi sepertinya alasan keterikatan dengan NU itu memiliki bobot yang lebih besar. Nah, apakah itu dimiliki oleh Profesor Mahfud MD atau nama lain di luar dari Pak Mahfud ya, karena Ibu Hovifah sepertinya sudah keluar dari daftar list gitu ya. Itu kita harus tunggu 1 hari 2 hari. Tetapi lagi-lagi dua figur yang tersisa ini itu punya keunggulan yang berbeda-beda. Ya, pertama kalau dari sisi track record itu Pak Mahfud lebih fokus atau heavy-nya rekam jejaknya di politik dan ketatanegaraan. Sementara Mas Sandi di ekonomi kreatif. Jadi beda di situ. Dari sisi itu Mas Sandi punya keunggulan yang lebih baik untuk menutupi hal yang tidak dimiliki Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar itu S1-nya hukum kalau tidak salah gitu ya. Jadi sama dengan Prof Mahfud meskipun S2-nya mengambil ilmu politik ya. Nah, kemudian dari sisi elektoral Mas Sandi juga punya keunggulan karena punya daya tarik terutama di luar Jawa. Sementara Prof Mahfud ya itu punya keunggulan terutama di Jawa Timur ya. Dan terakhir, dan ini mungkin tidak dimiliki oleh Mas Sandi, Prof Mahfud lebih punya daya tarik di kalangan kelas menengah. Selain punya irisan yang kuat terutama di segmen pemilih NU yang kita tahu punya proporsi yang sangat besar di kalangan umat Islam di Indonesia. Jadi ini plus minusnya di antara kedua tokoh ini. Oke, tapi kan Mas Romi, politik kan dinamis seperti itu. Walaupun tadi dikatakan sudah mengerucut nama pendamping menjadi Sandiaga Uno ataupun Mahfud MD. Tapi bagaimana dengan kemungkinan Ganjar melirik Gibran sebagai bacawa pres? Tahan dulu jawaban dari Mas Romi, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sabar aja, tunggu dari mulut saya nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa ibu salah pilih, enggak lah. Jangan sampai karena beda pilihan kita menjadi silaturahmi kita terganggu. Dan juga jangan dimasukkan hati. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Romi mengenai politik yang dinamis di luar nama bacawa pres seperti Sandiaga Uno ataupun Mahfud MD. Bagaimana kemungkinan Ganjar, potensi kemungkinan untuk masih melirik Gibran sebagai bacawa pres? Setahu saya kemungkinannya itu kalaupun ada sangat tipis atau bisa dikatakan tidak ada, dengan alasan yang tadi sudah disampaikan diantaranya oleh Mas Burhan. Ketika kita sudah melakukan pengkerucutan mulai dari 5 nama turun ke 3 nama, masih ada Bu Khofifah di situ, kemudian sekarang tinggal 2 nama, itu kan proses seleksi yang melibatkan satu cek sound ke lapangan, yang kedua penelitian terhadap kontribusi elektoral masing-masing, juga hasil dalam tanda petik ya FGD kita dengan tokoh-tokoh masyarakat tentang nama-nama tersebut. Jadi ketika nanti pada akhirnya akan ada keputusan siapa, nah itu sudah melalui sejumlah seleksi yang tidak
sebentar, sehingga Baik. ketika kemudian Mas Gibran dimungkinkan muncul meskipun masih ada 2 halang rintang, istilah saya masih harus ada pembahasan perubahan PKPU dengan konsultasi Komisi 2, belum lagi kalau ada yang tidak terima dari sejumlah kaum intelektual melakukan gugatan judicial review atas PKPU yang menimbulkan ketidakpastian pasangan Prabowo Gibran nantinya. Itu tentu tidak menjadi bahan pertimbangan kita, dan itu spekulasi yang terlalu merisikokan perjalanan bangsa ini, karena Pilpres kan harus tetap digelar karena pemilu kita memiliki siklus 5 tahunan. Karenanya saya pastikan bahwa ya nama-nama yang akan muncul menjadi cawapres ya hari ini tinggal 2 nama itu saja, Pak Sandi atau Mas Pak Mahfud. Romi. Tadi Bu Mega sudah menyampaikan akan muncul dari lisan beliau kan. Nah, kita tunggu saja nanti dari Ibu Mega. Pengumumannya kapan akan dilakukan, Mas Romi? Karena 19 Oktober sudah tinggal beberapa hari lagi. Ya 19 Oktober tinggal lusa kan? Ya sebelum itulah. Oke, baik. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, dengan melihat Gibran yang disebut-sebut akan melenggang di Pilpres 2024 yang akan kemudian mendampingi baca pres Prabowo Subianto, bagaimana Anda melihat positioning dari Jokowi sendiri? Apakah ini menggambarkan dukungan kemana Jokowi akan bermuara atau seperti apa? Gini ya, menurut saya belum beranjak dari argumen sebelumnya bahwa keputusan MK tidak serta-merta menjadi jalan tol mulus yang mengantarkan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Bahwa Mas Gibran punya keunggulan karena beliau bisa menjadi titik temu di antara partai-partai pendukung Prabowo yang masing-masing mengajukan calon wakil presiden yang berbeda-beda, iya. Tetapi jangan lupa masih ada 2 faktor penting. Pertama adalah restu dari Presiden Jokowi, yang kedua adalah apakah Mas Gibran bersedia atau tidak untuk maju. Nah, kalau 2 hal yang terakhir ini tidak dipenuhi, ya Mas Gibran tidak akan maju. Meskipun tiket konstitusionalnya setidaknya sudah dipegang seiring dengan keputusan MK kemarin, meskipun masih menimbulkan perdebatan. Nah, pertanyaannya apa yang bisa membuat Presiden Jokowi tidak serta-merta memberikan restu? Saya kira pertimbangannya banyak. Pertama adalah berkaitan dengan bagaimanapun Presiden Jokowi dan Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya memberi izin kepada Mas Gibran maju, itu artinya membuka konfrontasi dengan partainya sendiri, partai yang membesarkan Presiden Jokowi dan Gibran. Dan itu tidak mudah, apalagi buat seorang Pak Jokowi yang pernah menyebut Ibu Mega sebagai ibu. Ya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan pertimbangan rasional elektoral. Kalau misalnya Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo, tetapi yang muncul ternyata bukan Mas Gibran sebagai electoral asset, tetapi liability, karena isu politik dinasti yang mungkin akan ditiupkan secara kencang hingga Februari mendatang, dan kansnya secara elektoral juga tidak begitu meyakinkan. Saya yakin Presiden Jokowi yang punya track record sangat rasional dalam menentukan langkah politik, itu belum tentu juga memberikan restu. Kecuali ya secara elektoral Mas Gibran punya kans bersama Pak Prabowo memenangkan secara mudah. Bisa jadi, tetapi lagi-lagi kita harus lebih sabar menunggu, karena bagaimanapun Presiden Jokowi sedang di luar negeri. Tapi saat yang sama, satu yang bisa kita tangkap dari keputusan MK kemarin, sepertinya lirikan mata Presiden Jokowi sudah makin mesra ke Pak Prabowo. Itu yang. Tapi apakah Gibran diserahkan kepada Pak Prabowo? Wow, alam bisawab. Yang jelas bukan hanya sekedar restu, Mas Burhan. Tetapi ini bukan hanya sekedar restu, tetapi memang izin. Karena di dalam peraturan KPU memang ditegaskan untuk orang-orang yang memiliki atasan langsung seperti kepala daerah, dia harus mendapatkan izin dari atasannya. Jadi ini secara resmi Mas Gibran sebagai wali kota memang harus mendapatkan izin dari Pak Jokowi selaku presiden. Begitu. Iya. Baik. Dan, Mas Burhan, dan bagaimanapun yang pertama menurut saya penting, Rara ya, karena bagaimanapun hubungan Presiden Jokowi dengan Ibu Mega itu hubungan yang panjang. Kalau dalam istilah Jawa, ojo pedot oyote. Jadi kalau misalnya Gibran maju, itu seperti mencerabut akarnya. Dan saya tidak yakin gitu ya,
itu akan diselesaikan dengan cara konfrontasi, meskipun indikasinya memang kuat hari-hari ini. Tetapi seperti halnya kalau kita baca literatur Jawa, para politisi Jawa itu selalu punya banyak cara untuk mengembalikan konfrontasi tadi, tanda kutip, ke dalam titik nol, yang membuat mereka akhirnya bicara dari hati ke hati dan mencari titik temu di antara sekian banyak opsi. Oke, baik. Nampaknya dinamika politik akan semakin menarik ke depannya. Kita tunggu saja seperti apa. Terima kasih Mas Burhan dan juga Mas Romi telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.